Oh, waalaikumsalam Mas. Silakan masuk Mas. Oh, Bisa duduk senyamannya Masnya. Oh iya. Wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Adam yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Sebelum masuki pada layanan sesi konseling, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya Mas ya. Mungkin Masnya bisa menyebutkan nama, terus asalnya dari mana, terus Masnya ini sekarang kuliah di semester berapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adam Master Taizin. Saya asli dari Blitar. Sekarang lagi kuliah di Polinema jurusan Teknik Informatika semester 3. Berarti Mas ini angkatan 2024 ya? Iya. Oh, berarti sama ya untuk sama kayak saya. Oh, sama juga ya, Mas? Iya. Oh. Tapi saya beda instansi. Kalau saya berasal dari Universitas Negeri Malang dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu Mas ya. Iya, Mas. Jadi Masnya kita lebih akrab gitu. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Muharrab bin Ihsan. Biasa dipanggil akrab dengan nama Ihsan, atau nanti Masnya bisa panggil saya Mas atau Kak gitu, nggak apa-apa. Saya Masnya juga. Oh iya, gitu. boleh Mas, boleh. Terus asal daerah saya yaitu Kabupaten Blitar. Saya jurusannya yaitu bimbingan dan konseling yang saya sudah ucapkan dan beritahu kepada Masnya tadi, dan saya itu semester 3 angkatan 2024. Nah, sebelum memasuki pada konseling kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu dari Mas Adam, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Oke, jadi saya ini baru pertama kali Mas konseling, sebelumnya nggak pernah konseling gitu Mas. Oh, oke. Berarti ini baru pertama kali dengan saya ya? Iya Mas. Oke. Mungkin saya kasih gambaran terlebih dahulu Mas ya, terkait apa sih tujuan dari sesi konseling ini nanti. Nah, jadi sesi konseling ini tujuannya untuk saya itu sebagai fasilitator terkait masalah yang Mas Adam alami saat ini, entah itu masalah yang di masa sekarang atau di masa lampau. Nah, nanti saya itu cuma menjadi fasilitator saja, tidak kayak memberikan saran atau gimana. Nanti tujuannya konseling ini supaya nanti Masnya itu kayak lebih lega gitu loh Mas, setelah sesi konseling terkait masalah yang Mas Adam alami saat ini gitu. Mungkin sebelumnya ini tadi kalau boleh tahu Masnya ini dari mana ya? Dari maksudnya asalnya atau gimana? Ya, saya kegiatannya barusan kenapa? Saya tugas Oh. atau gimana? Ini Mas barusan kerjain tugas tadi Di rumah. di kos sendiri. Oh, di kosan Iya. Mungkin dari sebelumnya juga tadi saya belum menjelaskan ya terkait hal yang perlu disepakati dalam sesi konseling ini. Nah, jadi nanti gini Mas, sebelumnya pada sesi konseling nanti kita harus membuat kesepakatan terkait yang pertama itu dari segi role limit atau waktu. Nah, kurang lebih untuk sesi konseling ini nanti kita akan adakan kurang lebih ya 40 menitan untuk sesi pada pertemuan kali ini. Dan yang kedua ini ada kesepakatan terkait gimana nanti kita itu tidak boleh memberitahukan atau membocorkan informasi yang kita sampaikan pada sesi kali ini. Nah, jadi nanti kita tuh kayak hanya kita saja Mas yang tahu masalah yang Mas Adam alami, dan itu tidak akan saya sebarkan ke siapapun tanpa persetujuannya Mas. Apakah Mas Adam bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, sebelumnya tadi sebelumnya pada sesi konseling ini Masnya ini atas kemauan sendiri ya, maksudnya bukan dari paksaan. Iya, saya nggak ada kayak rasa terpaksa gitu. Jadi kemauan sendiri. Iya.
ngomong-ngomong nih tadi masnya kan kuliah juga nih sama kayak saya, Iya. jurusannya informatika. Dari selama perkuliahan ini menurut mas ini gimana mas terkait tugas-tugas yang diberikan? Kalau dari tugas saya masih aman sih mas. Aman? Ya masih aman. Terus kalau boleh tahu nih masnya di perkuliahan apakah mengikuti kayak semacam organisasi gitu atau gimana? Enggak ada mas. Oh, Nggak nggak ada, ada. ya. Jadi kalau kita menyebutnya kadang tuh kita tuh kayak kuliah kupu-kupu ya, Mas. Kuliah iya. bola kuliah Iya, gitu ya. Oke. Mungkin sebelumnya kan kita sudah menyepakati terkait waktu yang kita sepakati bersama, terus sama apa ketentuan kita tidak boleh membocorkan informasi yang kita bicarakan pada sesi kali ini. Nah, mungkin masnya bisa langsung kayak menceritakan masalah yang mas alami pada saat ini secara apa ya, secara gambaran misalnya bagaimana masnya ini mempunyai masalah gitu. Nah, saya sebenarnya punya masalah ini mas. Jadi terkait masa lalu ya mas. Saya itu di masa lalu di apa itu sekolah menengah, sekolah SMA itu, Ya. saya itu dulu itu dibully mas. Jadi Oh, dibully. ya, jadi saya itu kayak dijauhin sama temen, terus dibilang aneh atau gimana gitu. Tapi mereka bullyingnya itu kayak nggak terang-terangan gitu, jadi kayak denger omongan gitu. Terus ya kayak gimana ya mas, kayak misal misal ngobrol itu mereka kayak kalau ada aku tuh beda gitu cara ngobrol. Kayak nggak lebih kayak terbuka gitu, maksudnya kayak ada hal yang disembunyikan yang disembunyikan. Iya, gitu. Nah, karena itu saya itu sekarang itu jujur aja ya mas, sekarang itu kalau mau kenal orang baru itu susah gitu loh mas. Makanya saya nggak berani join organisasi. Ini susahnya ini susah kayak semacam mempercayai Sistem seseorang kepercayaan gitu. dia. Jadi saya kayak punya trust issue gitu. Nah, kan masnya tadi katanya sering dibully nih di waktu masnya sekolah menengah atas Iya, atau disebut SMA. Ya. Nah, kira-kira dari bulian itu apakah ada yang mengakibatkan atau kenapa sih kok teman-temannya mas itu kok bisa membuli mas? Mungkin masnya itu kayak semacam ada apa ya, perbuatan yang mereka itu kayak nggak senang sama masnya gitu. Kira-kira apa ada? Kalau itu sih mas, saya jujur aja nggak tahu. Tapi kemungkinan ya, ini cuma feeling saya sih. Saya mereka itu pernah. Jadi kan mereka itu bergerombol kan? Iya. Mereka itu pernah ngerokok gitu Oh, di kayak belakang circle gitu. gerbang. Iya. Aku itu melihat, terus aku kebetulan kan di kan aku juga melihat guru BK kan di sana. Iya. Jadi aku laporin aja. Oh, gitu. Tapi menurut mas itu kan ya kalau kita melihat kalau di sekolah kan emang kita nggak boleh merokok. Iya. Mungkin kalau dari saya sendiri itu perbuatannya sudah baik, maksudnya bukan perilaku yang salah karena itu juga melanggar aturan yang ada di sekolah. Iya. Mungkin dari situ muncullah sifat dari temennya mas itu kayak nggak suka sama mas, karena mas itu kayak suka apa ya, mungkin kalau istilahnya bahasa sekarang kayak cepu, kayak suka apa ya, saya suka semacam misalnya nih ada orangnya mas temennya mas nih kayak melakukan hal yang ibaratnya itu melanggar aturan sekolah, kayak mas itu kayak cepu ke guru BK atau suka apa ya,
kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu kayak ngelaporin, suka ngelaporin gitu. Mungkin dari itu mungkin ya dari temennya Mas tuh muncul, kok kenapa sih Adam ini jadi gampang laporan ke guru gitu, padahal dulu itu nggak kayak gitu. Mungkin gara-gara itu menurut aku ya. Tapi gimana ya mas, itu memang tindakan saya memang salah mas. Harusnya kan ya secara peraturan ya mas, tapi Iya. kalau secara sosial saya nggak tahu mas. Saya Ya. takut lakuin itu lagi mas, makanya saya nggak berani. Mungkin Ya, saya sedikit sharing ya Mas ya terkait, saya juga dulu pernah dibully Mas waktu zaman, kalau saya itu waktu SD sih Mas, tapi bulian ini beda sama konteksnya sama Mas. Kalau Masnya kan gara-gara suka ngelaporin temennya Mas yang suka melanggar aturan sekolah kayak ngerokok dan lain sebagainya. Kalau saya dulu itu gini Mas, saya itu juga sering dibully ini bukan gara-gara saya suka ngelaporin teman-teman saya gitu. Saya itu pernah dibully gara-gara saya itu waktu sekolah dasar, saya itu kan kebetulan saya itu sekolah di Pulau Bali ya Mas ya. Oh. Dan saya itu suku yang minoritas di sana, karena di sana itu rata-rata mayoritasnya itu kan dari suku Bali, asli Bali gitu. Terus juga agamanya juga mayoritas Hindu, dan saya itu di sana minoritas dari segi suku, yaitu suku Jawa, dan saya itu minoritas juga dari segi keyakinan atau agama Mas. Saya cuman kalau nggak salah cuman 2 orang ya Mas ya, yang satu kelas itu yang beragama Islam. Nah, saya juga waktu itu pernah dibully Mas terkait saya itu suka diejek terkait suku saya Mas. Dulu mungkin kalau saya itu biasanya dibully, biasa sering dibully itu kayak dikatain jahil, kalau jahil apa? Oh, Jawa Ireng. Ya kayak gitu. Oh iya. Nah, kan pasti setiap orang tuh sebenarnya kalau awal-awalan dulu itu saya nggak terlalu apa ya Mas, saya nggak terlalu begitu menanggapi lah. Akan tetapi lambat waktu itu saya kayak semacam nggak bisa mengontrol, saya kayak kesabaran saya sudah kayak apa ya, di luar batas gitu Mas. Jadi dan waktu itu pun saya juga udah kesabaran sudah melampaui batas, dan itu pun saya pernah berantem sama teman saya sekelas gitu Mas juga. Mungkin hari itu pun saya juga harus mengintrospeksi diri, tapi kan yang saya lakukan juga itu hal yang benar Mas, soalnya kan saya juga membela keyakinan yang saya anut gitu Mas. Nah, dari Masnya ini kan tadi juga dibully ya di masa-masa sekolah. Iya. Nah, kira-kira kalau semenjak di perkuliahan ini bagaimana? Kalau di perkuliahan ini saya sebenarnya saya nggak tahu sih mas, saya dibully apa enggak, soalnya Iya. saya itu nggak punya teman mas, jadi saya nggak itu punya temen. ya nggak mau punya banyak masalah mas, jadi saya itu ya gimana ya mas, kesepian gitu loh, mas. Nah, mungkin kalau dari itu ya, kalau di masa kuliah kan saya juga kuliah juga kan Mas ya, dan saya juga mengikuti beberapa organisasi yang ada di kampus juga gitu. Ya mungkin saran saya Masnya juga harus banyak mencari relasi ataupun teman yang berada di sekitaran entah di jurusan ataupun di luar jurusan Masnya, karena kalau menurut saya kalau Masnya terus menerus seperti itu, Masnya menyendiri, itu bakalan mempengaruhi terkait interaksi sosial yang Mas lakukan di sehari-hari gitu. Dan mungkin kalau kita kembali mengambil permasalahan Mas yang alami di masa SMA itu, kira-kira perasaan Mas tuh, kalau kan saya dibully nih di waktu zaman SMA, perasaan Masnya tuh bagaimana kira-kira? Bisa perasaan yang Mas alami itu bagaimana? Maksudnya kalau ngalamin lagi gitu? Enggak, maksudnya waktu pada saat itu. Pada saat itu waktu Masnya itu dibully sama temennya gitu. Nggak tahu ya mas, susah dijelasin mas. Kayak gimana ya? Kayak
kayak ibaratnya kepercayaan itu runtuh gitu loh. Tahu nggak perasaan itu? Coba kayak bayangin. masnya tuh kayak Ya kayak diselingkuhin, tapi aku nggak pernah ngerasain Ya. sih mas ya, kayak gitulah. ya, berarti kayak Kayak semacam ini aku sebelumnya ngomong sama orang ini normal-normal aja nih, kecil aja. Nah, tiba-tiba setelah peristiwa itu ya langsung hilang. mungkin kayak masnya tuh kayak lebih apa ya, kalau sekarang pengen kenalan sama orang tuh kayak harus bener-bener melihat dari segi orangnya, ini orang kayak bisa dipercaya apa enggak kayak gitu. Nah iya mas. Kalau dulu sebelum dibully pasti masnya ya misalnya kalau ada orang datang kayak ngajak kenalan ya kayak welcome Ya. kayak seperti biasanya maksudnya kayak nggak harus memandang dari ini harus dipercaya apa enggak ya orangnya, kira-kira ini baik apa enggak orangnya gitu ya mas. Mas. Oke. Mungkin dari peristiwa yang mas alamin itu kira-kira masnya itu mengatasinya itu yang mas lakukan tuh bagaimana? Karena mas ini kan dibully nih posisinya. Iya. Pasti kan beberapa orang tuh pasti kayak kadang tuh kalau dibully tuh kayak nggak terima gitu mas. Kadang ada yang ngajak berantem ataupun yang lain sebagainya. Maksudnya banyak lah yang akan dilakukan gara-gara dia tuh saking keselnya sama orang yang membuli dia gitu. Iya. Nah, hal apa yang mas lakuin waktu kayak semacam apa ya, semacam masnya kayak posisi dibully itu mas lakuin apa, hal apa aja yang mas Kalau lakuin? itu sih masnya aku kok bisa tahan gitu gimana gitu ya. Sebenarnya sih kayak ini sih mas, kayak gimana ya, sebenarnya aku kalau dibilang tahan itu juga enggak sih mas. Aku itu juga sering overthinking gitu loh mas kalau malam-malam gitu. Kayak pengen cepat lulus mas. Tapi semenjak kayak apa ya mas, kayak kan masanya dibully ya bos. Iya. Itu pernah nggak kayak perasaan misalnya nih, kalau kan dibulinya tuh di sekolah, waktu pulang sekolah tuh kayak merasa kayak bukan kayak nggak percaya diri, terus kayak misalnya nih kalau malam nih kayak sering apa ya, kayak nangis gara-gara sudah apa ya mau ngelawan tapi juga gimana. Kalau nangis enggak sih mas, aku tuh arek wedok mas soalnya. Saya berarti bukan anak cewek gitu, berarti Iya. berarti masa itu kayak udah apa ya, ibaratnya kayak udah kuat lah. Kamu Mas, tahu kan laki-laki kalau sedih itu nggak pernah nangis. ya. Ya jarang banget lah. Iya, gitu. Nah gitulah. Tapi kan beberapa kan ada juga karenanya. Mungkin Ya. kalau saya temui itu Mungkin merepek bukan nangis. berepek itu gimana? Ya cuma Sedih gitu. sedih Oh, ya. iya. Netes sedikit nggak nangis. Oke. Nggak nangis kayak kecer gitu juga. Nah, mungkin dari hal itu apa sih mas yang mas lakukan semisal kalau hal itu terjadi pada misalnya nih masnya kan kuliah nih, kalau Ya. hal itu terjadi lagi dari masnya tuh cara ngatasinya gimana? Kalau kuliah ini kan sebenarnya mungkin lebih bebas ya mas. Ya. Karena lebih bebas, saya mungkin bisa lebih memilih gitulah lingkungan pertemanan yang sekiranya itu masih mau menerima saya. Oh misalnya lingkungan yang positif gitu. Iya. Oke. Terus kira-kira dari masnya nih, kan masnya nih sekarang nih belum ikut apa ya, semacam organisasi atau UKM yang ada di kampusnya gitu. Iya. Kira-kira nih kedepannya ingin ikut apa Bang? Mungkin enggak sih mas, tapi saya bukan berarti nggak ikut apa-apa, cuma ikut kayak event, lomba atau volunteer gitu mas. Kalau event kayak volunteer itu kebanyakan mas itu ikutan dari internal atau eksternal? Mungkin kan biasanya ada nih kampus yang menyediakan kayak macam volunteer, iya, terus iya. juga ada yang dari Ya bisa luar gitu. bisa juga dari internal sama eksternal juga bisa mas. Ya. Mungkin dari permasalahan masnya ini kan tadi masnya dibully, terus gara-gara dibully itu masnya itu kayak sampai di bangku perkuliahan tuh kayak apa ya, Punya kurang- masalah trust issue. terus gitu. isu Iya.
susah mempercayai seseorang gitu. Susah mempercayai Nah, seseorang. mungkin kalau pendapat saya itu ya sebenarnya hal yang wajar Mas ya, karena itu kan namanya juga trauma itu kan kadang sulit untuk untuk dilupakan gitu. Nah, mungkin kalau saran saya Mas itu alangkah baiknya kedepannya itu harus bisa terbuka kepada seseorang. Soalnya kalau Mas itu kayak sering tertutup ataupun kayak nggak punya hubungan semacam relasi entah dari teman jurusan atau di luar jurusan, itu nanti Masnya juga kebingungan waktu kuliah, apalagi nanti kan Masnya juga ada kayak semacam kayak magang itu kan pasti kita tuh harus cari informasi itu kayak maksudnya kan ya sebenarnya kalau untuk informasi kan pasti ada yang ada di sosial media seperti itu. Alangkah baiknya mungkin Masnya juga harus mencari informasi itu lewat dari teman-teman yang Masnya kenali gitu. Nah mungkin dari saya juga, dari Masnya itu intinya jangan terlalu tertutup kepada orang. Mungkin kalau ingin Masnya kayak mempercayai seseorang tuh ya emang bener-bener kayak butuh butuh waktu, misalnya nggak harus bisa habis ketemu terus kayak langsung percaya gitu aja. Mungkin kalau dari saya gitu. Terus dan dari saya juga Masnya itu harus juga kalau bisa ya ikut semacam organisasi, entah itu organisasi di internal atau eksternal gitu. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu Mas. Mungkin Tapi Masnya ada saran nggak? Soalnya kan sampai sekarang saya temennya benar-benar masih nol Mas, di kontak pun cuma ada ayah, ibu sama kamu. Ya gitu Mas. Kayak orang terdekat itu ya. Iya. Okay. Mungkin kalau saran ya, saya nggak bisa ngasih saran sih Mas. Mungkin selebihnya Masnya itu kayak bisa mencari informasi terkait organisasi. Mas ini kan pasti punya sosial media ya. Ya punya Mas. Nah, mungkin bisa cari di sosial media itu yang intinya itu organisasi yang berada entah itu di kampusnya Mas atau di luar kampus. Soalnya kalau untuk mencari teman itu nggak hanya dari kampus saja Mas, dari luar juga bisa. Dari kenalan kayak semacam bisa ikut event ada kenalan gitu. Iya kayak gitu. Kan masih tahu expo Mas ya, kayak Ya. expo itu kayak semacam contoh Masnya ini kan kuliah kan gitu. Nah pasti nanti setelah setahun, kalau nggak setahun ya Mas, pasti nanti adik kelasnya Masnya, adik kelas yang Mas dari SMA itu pasti kan kadang ada yang pengen yang kuliah yang satu instansi sama Mas. Misalnya ada adik kelas yang pengen kuliah itu pasti Mas harusnya kayak semacam kayak memberikan informasi, jadi gini kuliah yang jurusan yang cocok itu apa, terus kampus-kampus yang kategori A itu yang seperti apa, kayak memberikan semacam ilmu pengetahuan yang baru buat adik-adik kelasnya Mas. Jadi gitu Mas, kayak expo itu kan juga nanti pasti Masnya juga banyak kenalan dari beberapa siswa ataupun mahasiswa yang itu pun enggak dari instansi namanya. Mungkin dari sini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih Mas selama sebelumnya gara-gara ini tadi waktunya sebenarnya udah lebih bagus Mas ya, karena kita tadi udah janjian sekitar 40 menitan dan ini udah melebihi batas waktu yang kita sepakati di awal tadi ya. Oh iya. Mungkin sebelumnya mohon maaf untuk sesi konseling pada kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Mungkin kalau Masnya ingin melanjutkan sesi konseling bisa di pertemuan selanjutnya, atau nanti bisa janjian terlebih dahulu dengan saya, atau bisa kontak saya kalau ingin melakukan sesi konseling lagi gitu Mas. Kalau itu emang benar-benar diperlukan gitu Mas. Kalau emang Masnya juga
sudah nggak begitu perlu ya itu saya kembalikan ke masnya sendiri. Mungkin seperti itu mas kalau dari saya. Oke. Mungkin terima kasih ya mas Akram sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Dan saya juga mohon maaf seumpama kalau saya pada sesi konseling ini tadi kayak menyinggung perasaan atau ada kata-kata saya yang salah terkait entah dari pembicaraan yang kita lakukan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri sesi konseling pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar mas, teman kok SMA Andi mas? Hah? Teman kok SMA Andi mas? Oh saya dari madrasah. Kok ini balik ini deh aja. Bu, gabut tau. Saya dari Seman 1 Cimarga mas, makanya saya tadi ya gitu, murid-muridnya gitulah. Apa? Seman 1 Cimarga, atau ini kalau Seman 1 Cimarga Nanti ya boyo. sing kasus rokok wih cok. Oh. Aji. Mata nih. Wah gendeng cok.